apakah pasti dapat neraka atau gimana nih Ki, kalau salah pati nih Ki? Kasus bunuh diri itu kan hanya merasa tidak dihargai, tidak dicintai, tidak dianggap. Karena memang masing-masing orang itu punya dua tujuan. Hidupnya ingin mendapatkan jagat hita, matinya ingin dapat kamoksan. Om Swastiastu, Pak Putu, Swastiastu, Pak Dokter, Swastiastu, Pak Surya, Pak Dokter. Tapi sehat semua. Sehat dan Apa nih? Domitos Oh, Gen. Dia salib punya Putu. Baik, terima kasih kita ada kesempatan kembali untuk kita berbincang-bincang nih. Ya. Asik. Semoga dalam juga yang pastinya semoga bermanfaat untuk yang menonton atau mendengarkan. Ada pertanyaan nih Ki, Pak Putu, Pak Dokter. Agak seram nih Ki pertanyaan. Siap nih Ki Pak Putu? Siap selam. Ya tapi penting untuk kita bicarakan. Ya. Ada pertanyaan Pak Dokter. Ada terkait kalau di Bali kan ada istilah salapati, ada istilah ulapati. Apa bedanya? Terus pertanyaan kedua, nah ini Ya. apakah pasti dapat neraka atau gimana nih Ki kalau salah pati ulapati nih Ki? Ya. Mungkin Pak Putu mau jawab. Jangan. Tiang dereng teh mati nih. Pak Dokter aja. Ya. Pokoknya kita tunggu komentar cara time mati. Kita tunggu komentar itu. Ya. Ya, silakan. Tapi Kalau- sebelum dijawab mungkin kita bahas dulu sedikit mengenai ya yang pasti kan mati itu Pak Putu. Ya. Ya. Tetapi kenapa suatu yang pasti kita tidak bicarakan? Ya. Mungkin sekarang Betul. saatnya kita bicarakan suatu yang pasti. Ya. Sekalipun realitanya belum tentu pasti lah. Silakan Dokter, mungkin kita Ya. ada juga Ya. alasan kenapa kita harus bahas ini, silakan. Ya. Sebenarnya gini, Surya, di Bali itu kan ada dua sastra utama. Ya. Sastra yang disebut sastra tentang dharma kahuripan. Ya. Berbicara tentang bagaimana kita mempelajari kehidupan. Kemudian ada sastra tentang kalepasan, kamoksan, kepatian gitu. Dharma kepatian lah disebut. Karena memang masing-masing orang itu punya dua tujuan. Hidupnya ingin mendapatkan jagat hita, matinya ingin dapat kamoksan. Ya. Sehingga untuk mendapatkan jagat hita, dia perlu mempelajari ilmu dharma kahuripan. Dharma kebenaran dalam kehidupan. Untuk mencapai kamoksan ketika dia mati sebagai tujuan Dharma beragama kematian. Hindu, maka dia perlu mempelajari ilmu itu. Cuman ketika orang tidak mempelajarinya, mereka tidak tahu mana yang mati benar. Walaupun banyak orang yang akan di masyarakat mengatakan ya mati saja. Nah, itu dia. Tidak ada istilah mati benar, mati gini. Apalagi kalau salah pati, ulah pati mencapai neraka, memang pernah mati. Gitu. Tapi kan kita tahu, Surya, kalau mau berenung lagi, kita semua kan pernah mati. Ya. Kita semua pernah mati secara ruh. Gitu. Sehingga kita terlahir kembali karena kita percaya reinkarnasi. Cuman, sebagian orang seperti kita melupakan perjalanan kematian dulu dan kehidupan kembali ke sini kita melupakan itu. Tapi ada orang-orang dulu yang mempunyai kemampuan untuk mengingat perjalanan itu atau berkomunikasi dengan alam-alam rohani. Sehingga mereka mencatatnya. Maka muncullah lontar-lontar Yama Purana Tattwa. Yama Tattwa, Yama Purana Tattwa gitu ya. Yang membahas bagaimana perjalanan roh ke alam kematian. Termasuk tentang kalau orang salah pati dan ulah pati, apa yang terjadi pada ruhnya gitu. Nah, ada orang yang disebut mati benar. Mati benar. Mati benar. Oke. Nah, ini juga sering membingungkan, terus yang mana mati benar? Yang mati benar juga mati, yang salah pati juga mati. Iya. Benar-benar mati loh yang salah pati. Apakah tidak mati benar? Iya. Nah, ternyata yang disebut mati benar itu adalah mati yang sang ruhnya tidak menyesali. Sang ruhnya tidak menyesali. Sementara orang yang disebut ulah pati, ngalih pati. Ngulah melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya mati. Dengan ulahnya sendiri. Dengan ulahnya sendiri. Misalnya kalau dia berperang, apakah itu disebut mati benar apa ulah pati? Nah, itu dia. Sementara dia karena dia seorang kesatria kan harus berperang. Iya. Kalau dia mati apakah disebut ulah pati? Nah, itu dia. Kan tidak. Disebutlah mati benar sebagai seorang kesatria. Karena dia tidak akan menyesali kematiannya. Karena tugasnya. Karena memang tugas. Gitu.
Terus apakah kemudian kalau dia nyetir mobil kemudian tabrakan lalu disebut Pati. salah pati? Hmm. Nah, padahal dia melakukan pekerjaannya. Ya. Apakah kemudian yang bekerja jadi petani tersambar petir disebut salah pati? Ya. Kan dia sedang melakukan sebuah tugas yang sangat penuh dharma sebagai seorang petani. Kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apakah layak diberikan hukuman gitu. Nah, tetapi kemudian dalam lontar-lontar Yama Tattwa, Yama Purwana dan Purwana Tattwa itu kemudian muncul aturan. Kalau orang mati benar, sebaiknya segera dibakar, diaben. Kalau orang salah pati, ulah pati, itu ada masanya. Bahkan kalau dia salah pati dan ulah pati dulu katanya, dia tidak boleh diupacarai di rumahnya, harus diupacarai di luar, bahkan di kuburan dulu. Sampai kemudian muncul pemikiran-pemikiran bijaksana berikutnya, sehingga yang biasanya dulu kalau disebut salah pati, ulah pati itu bisa harus dikubur, kubur sampai 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 11 tahun itu baru boleh diupacarai menurut lontar. Belakangan berdasarkan tafsir dari para wiku, akhirnya diperlakukan sama seperti wong mati bener, orang mati biasa. Hanya saja kemudian dilakukan upacara ngulapin, penebusan gitu. Sehingga ada ngulapin di setre, cangkem setre, ada nebusin di perempatan, lalu ada melakukan upacara ngulapin atau nebusin juga di tempat kejadian perkara, gitu biasanya. Nah, saya ingin mempertegas Pak Dokter terkait dengan salah pati tadi. Nah, anggaplah seorang peternak yang cari rumput tiba-tiba ada petir. Ya dia menjalankan tugasnya. Nah, itu disebut mati benar atau salah pati, tetap salah pati atau gimana? Dianggap sebenarnya salah pati. Dianggap salah pati karena dia yang mati benar itu adalah mati yang mungkin sakit. Artinya ngereras secara gitu, alami. pelan-pelan secara alami. Tetapi ada lagi satu yang menarik nih. Kalau orang itu tidur, tiba-tiba dalam tidurnya besoknya langsung mati, dalam kondisi tidur, itu juga nggak dianggap salah loh. Dianggap bukan mati benar. Nah, makanya susah sekali kita mengatakan ini mati benar apa enggak gitu. Sehingga kesimpulan paling nyatanya adalah orang ini mati itu kira-kira akan menyesal enggak? Menyesal enggak sang ruhnya? Banyak dulu yang mati berarti. Nah, makanya banyak yang meluasin kan. Di Bali kan ada upacara meluasin itu. Karena dianggap dulu begini, kalau orang yang mati benar itu dianggap mati benar itu kan biasanya dia tahu sakit lama Pak Putu. Sempat berpesan kepada anaknya, mempersiapkan diri. Sudah mempersiapkan diri lah, tahulah ya ibu memang segini umurnya. Tapi yang kemarinnya baik-baik saja, kemudian kena serangan jantung gitu misalnya, atau ada pas tidur tertimpa tanah longsor. Lagi tidur tertimpa tanah longsor, ya itu dianggaplah dia termasuk orang yang sedang tidur atau gimana, itu termasuk kita bicara mengacu di lontar itu disebut tetap salah pati. Tetap yang benar adalah secara alami, benar-benar begitu. Memang tua atau memang karena sakit gitu. Sakit bukan sakit yang mendadak meninggal gitu, bukan. Sehingga hal-hal yang sifatnya mendadak itu disebutnya salah pati atau ulah pati. Makanya orang bunuh diri kan mendadak matinya. Kemarin baik-baik saja masih dilihat karena bunuh diri. Atau kemudian gantung diri atau kemudian tabrakan meninggal. Tapi kalau orang operasi, gagal operasi, lalu mati, padahal kemarinnya baik-baik saja, tidak disebut salah pati. Oh, tidak disebut salah pati. Enggak disebut. Dianggap memang matinya di rumah sakit. Nah, jadi kembali kepada definisi. Definisi itu kan ditentukan oleh macam-macam lah gitu. Macam-macam. Tetapi kenapa kemudian dianggap yang melakukan ulah pati, salah pati itu nanti dia akan menjadi roh yang penasaran gitu. Karena dia sang roh ini dalam lontar itu. Yang juga diteliti oleh orang barat walaupun tidak dalam bentuk lontar. Yang diteliti oleh Dr. Michael Newton dalam Journey of Soul. Dia menemukan hal yang sama, bagaimana roh itu mengalami proses penyesalan atas tindakan buruk yang dia lakukan. Misalnya ini naik motor ngebut, harusnya dia nggak tabrakan, tapi karena kurang hati-hati, ngebut dan sebagainya itu, dia menyesali dirinya. Padahal sudah dikasih tahu di rumah jangan ngebut, saya malah ngebut. Harusnya saya nggak nyalip, saya nyalip. Nah itu yang membuat dia menyesal. Atau yang bunuh diri karena masalah pacaran. Ternyata dia putus pacaran, merasa dunianya kiamat. Saya tidak mau melihat pacar saya menikah dengan yang lain, bunuh diri. Setelah dia di alam sana, dia bisa melihat kebenaran yang lain.
kebenaran di masa depan. Ternyata pasangan sejati saya bukan si A, tapi si B, dan saya hidup bahagia. Menyesal atas keputusan yang salah itulah membuat dia menderita. Nah, ini cerita dari penelitian Dr. Michael Newton yang juga sebenarnya tidak diteliti ya. Mungkin juga dipahami oleh orang-orang dulu. Orang-orang dulu kan wikan-wikan, Pak Budu. Dia bisa melihat roh orang-orang dulu, dan dia bilang. Sehingga muncullah lontar itu, dan dia tahu mana orang yang menyesal rohnya. Sehingga disarankan jangan ulah pati, jangan salah pati. Karena apa? Termasuk jangan menangisi orang meninggal. Karena mungkin diketahui juga. Yang hane wong lampus hayu po kita tinetelin toyan panon. Wastu sang saya sang yang ngat meri bekas gitu bahasa. Artinya kan banyak serem deh. Artinya kalau ada orang meninggal, janganlah engkau sampai meneteskan air mata. Nanti penasaran, menyesal, sang ruh di kemudian hari di alam sana. Kenapa? Karena di alam yang harusnya dia damai melihat kesedihan orang yang ditinggal, itu sangat-sangat memukul. Tapi kalau kita tidak nangis gitu, nanti keluarga kata, iya tadi sing sebat ada nak ngalin nih, jangan-jangan demen ada mati gitu. Ya, makanya diizinkan, cuman tidak lama. Dia bersemekelu, sehingga ada upacara mapa pegat, ada tirta pangentas, intinya melepas kemelekatan gitu. Melepas kesedihan gitu, itu intinya sebenarnya. Menyambung soal itu Pak Dokter, dulu saya sangat sekarang tetap bangga sih, tapi mulai tergeser sedikit rasa bangga saya terkait bagaimana ritual-ritual Bali juga membahas ataupun diaplikasikan pada saat-saat meninggal. Yang saya tahu bagaimana orang Bali memperlakukan prosesi orang meninggal itu kan dengan riang gembira, ada gembiranya, nagan bade, nagan lembu gembira, musik-musik juga meriah. Kemudian dari prosesi ngabennya psikologis sekali, kita diajak metajan kadang-kadang kelapa, tajan palo. Kemudian setelah itu ada prosesi mau pegat dadong gitu kan, itu prosesi yang sangat-sangat psikologis sekali supaya kita mengerti bahwa itulah disebut melepas atau mengikhlaskan orang itu untuk pergi ke alam lain. Tetapi realitanya sekarang saya kaget juga Pak Dokter. Itu data adalah dari Januari sampai Oktober 2023. Bali itu nomor 3 data bunuh dirinya. Setelah Jawa Tengah dan Surabaya. Jadi ternyata kemampuan orang Bali untuk menghadapi situasinya tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya karena data itu. Nah kebetulan saya di Mindef juga melakukan proses seperti itu, rilis segala macam tentang trauma. Banyak saya juga melihat situasi-situasi yang ternyata masyarakat masih belum mampu lah menghadapi situasi. Nah, pertanyaan saya, gimana nih kaitan dengan budaya kita yang sudah kita lakukan, dan Sang Wiku itu membuat budaya kan pasti ada maksud dan tujuannya. Tapi kok bergeser sekarang ini, kok tanda kutip nggak mempan nih gini budaya-budaya kita atau ritual kita, tanda kutip ya. Perspektifnya adalah data bunuh diri tadi. Gimana? Mungkin Pak Butuh gimana? Ada masukan Pak Butuh terkait itu? Ya, terkait bagaimana seseorang kan Pak Butuh banyak punya teman atau apa dalam pergaulan, memandang kok kadang ada orang yang kuat melihat situasi tertentu, ada orang yang menganggap itu berat sekali. Itu gimana sih Pak Butuh? Menurut Pak Butuh dari sisi bicara tentang ulah pati tadi itu kan adalah kasus bunuh diri. Nah, salah satunya. Tadi bilang Pak Surya di Bali sekarang masuk urutan ketiga. Ya, data dari Januari sampai Oktober tahun 2023. Tahun lalu lah. Itu artinya ini sudah alarm buat kita semua Pak Dokter. Alarm bahwa Bali ini dalam kondisi tidak terlalu baik-baik saja. Ada kondisi yang harus kita perbaiki di masyarakat. Karena kalau ada kasus bunuh diri, berarti
ada apa namanya, sesuatu yang besar yang tidak nampak, yang kemungkinan akan terjadi. Berarti ada banyak orang yang kesepian dalam hidupnya di Bali. Karena yang bunuh diri saja sudah kasusnya besar, berarti orang yang punya rencana melakukan itu yang belum terbaca, mungkin jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Merasa sendiri, merasa tidak dicintai oleh keluarganya. Kalau ada masalah, tidak tahu di mana penyelesaiannya. Nah, itu berarti kita sebagai orang-orang Bali ini ada yang salah menurut saya. Kita punya budaya, adat, dan agama mungkin sudah tergerus dengan keadaan zaman sekarang. Atau kalau di kerangka agama kita, kerangka agama Hindu kan ada tatwa, susila, upacara. Nah, pembangunan di Bali saya lihat terlalu banyak main di wilayah fisik. Wilayah fisik. Wilayah fisik yaitu upacara. Jadinya bermain di wilayah fisik yaitu upacara. Jadinya kita lihat sekarang tahun-tahun terakhir ini mana ada pura yang tidak diperbaiki. Tapi pernah nggak kita berpikir bagaimana tatwa, pengetahuan anak-anak kita ditingkatkan. Pengetahuan tentang rasa ketuhanan itu ada. Sama ini yang paling penting, ajaran-ajaran tentang susila ini. Jadinya kita dibalik ruang-ruang untuk membangun moralitas itu sangat minim sekali. Terlalu banyak pendidikan tentang upacara. Harus membantan kene, nak kene bantan, yang galungan kene bantan, kuningan kene bantan. Semua bicara tentang upacara. Semua bicara tentang upacara. Tapi ajaran moralnya sangat minim sekali. Nah, anggaplah kalau kita nyumbang gitu, pasti nyumbangnya ke pura. Jarang sekali kita lihat orang nyumbang berupa menyekolahkan anak tidak mampu misalnya. Rasa-rasa kemanusiaannya gitu. Lebih banyak ke wilayah fisik. Nah, di sini saya melihat sangat lemah sekali pendampingan moralitas itu. Bagaimana si anak itu merasa dicintai. Merasa ada ruang untuk tempat diskusi. Jadinya salah siapa? Ya, mungkin salah kita semua. Ruang-ruang itu sangat kosong sekali. Kasus bunuh diri itu kan hanya merasa tidak dihargai, tidak dicintai, tidak dianggap. Kan gitu. Orang tidak dicintai pengen bunuh diri. Tidak dianggap pengen bunuh diri. Putus cinta kan? Terus tempat diskusi di mana? Tidak ada ruang. Orang tua pun paling ngomongin belum tentu, ilmu parenting kita kurang. Dan di sini sebenarnya menurut saya edukasi masyarakat lagi. Jadinya dulu ajaran agama kita mengajarkan adalah kesulitan hidup adalah guru yang menyamar. Itu zaman dulu mengatakan gitu. Kesulitan hidup adalah guru yang menyamar untuk kita lebih kuat menjalani hidup. Jadinya apapun bentuk kesulitan hidup, baik kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, masalah hubungan dan sebagainya, perceraian misalnya, kesulitan itu adalah guru yang menyamar supaya kita belajar. Tapi ternyata kalau kita tidak belajar, kesulitan ini bisa menjadi tadi ulah pati itu. Nah, bagaimana kita sebagai orang Bali tidak kosong di dalam? Spiritual kita jangan kosong. Jadinya banyak ritual, tapi sepi di dalam. Nah, ini yang harus kita bangunkan, kesepian yang ada di dalam. Pernah nggak kita merasa, liu aja, lu sepi sana gitu. Itu namanya sepi di dalam, yaitu nilai-nilai moralitas dan jenana kita lemah sekali. Ada, kulo sing ada gitu. Ini yang harus kita tumbuhkan, rasa kebersamaan. Kita anak-anak sekarang saya melihat sistem pendidikan kita, pendidikan baik di rumah maupun di sekolah, itu diajarkan penuh dengan kompetisi, Pak Surya. Harus beradu satu dengan, tidak pernah diajarkan kerjasama, mendengarkan satu dengan yang lainnya. Hubungan antar manusia ini seperti mesekat-sekat, ciblogan ya cang gitu. Ini blog hijau metakon gitu. Kerjasama ini, faktor tatwa masih ini hilang.
faktor trihita karana yang dengan pawongan itu hilang, rasa memiliki dengan orang yang lain gitu loh. Bahwa kesulitanmu adalah kesulitanku hilang. Dan itu dasarnya adalah cinta kasih itu. Cinta kasih ini yang hilang. Jadinya seperti kalau kita Bali itu seperti kehilangan roh atau jati diri. Kalau tiang bilang itu kehilangan kewarasan kita bersama yang kita sebut dengan paras itu. Seperti kehilangan. Temukan kembali ini baik bersama-sama dari sistem pendidikan dan sebagainya sehingga tatua dan susilanya ini jalan lagi berimbang. Jadinya seperti bola itu tatua susila upacara seimbanglah posisinya. Upacara itu penuh makna, kita tahu maknanya, moralitasnya seperti apa gitu. Pokoknya tidak ada istilah sing dadi kene sing dadi ketu, itu dihilangkan. Kita belajar dari tatua pengetahuannya dan ajaran-ajaran moralitasnya. Ya, saya setuju tuh Pak Putu. Menyambung ke Pak Putu ya Pak Dokter juga. Kenapa orang Salapati, Ulapati kan pada intinya kita hidup ada dua pilihan ya, fight or flight kan gitu. Kita menghadapi situasi itu atau kita lari dari situasi atau lari dari kenyataan itu. Salah satu cara lari kan itu mengakhiri diri. Betul. Kenapa? Nah, saya dalam proses itu dan menangani klien, saya banyak belajar akhirnya Pak Putu. Saya banyak belajar. Ternyata saya simpulkan kita itu terlalu disiapkan harus berhasil. Ya, kita disiapkan untuk berhasil karena ada menang kalah tadi. Ya, tetapi tidak disiapkan gagal. Gitu. Di sekolah, oke, cita-citamu apa? Cara mencapainya bagaimana? Apa yang kamu harus pelajari? Oh, berhasil nih. Nggak pernah dibahas seandainya tidak berhasil, apa yang kamu lakukan gitu. Jadi dia tidak punya manajemen emosi ketika harapannya tidak berhasil. Nah, ini yang saya temukan. Nah, kemudian hal yang paling sederhana lagi, ketika saya ngomong dengan klien, saya tanya, masalah itu apa sih? Saya banyak punya masalah, gini. Oke. Kita kan harus tahu deskripsi dulu untuk menyimpulkan apa sih sebetulnya masalah itu. Dan polanya seperti apa sih. Karena pola bagi tiang adalah rumus kan gitu. Mengerjakan soal matematika kalau nggak tahu rumusnya akan jauh lebih susah. Kan gitu. Dibandingkan tahu rumusnya kan. Mau tahu rumusnya aja kadang-kadang kita salah kan gitu. Nah, kembali ke masalah tadi. Saya tanya, masalah itu apa sih gitu. Nah, di sana saja kesadarannya belum semua memahami gitu. Ya setidaknya mungkin definisi banyak. Tapi kalau diambil polanya, masalah itu kan ekspektasi tidak sesuai dengan realita kan sesimpel itu. Masalah itu. Harapannya terlalu tinggi, semakin banyak jarak antara ekspektasi dan realitanya, semakin besar masalah itu gitu. Misal dia pingin mobil, punyanya motor, ataupun pingin situasi tertentu. Oke, saya pingin anak saya begini, ekspektasinya, realitanya tidak. Nah, inilah gap. Kemudian kita juga harus bahas mengenai solusinya bagaimana setelah kita paham mengenai apa itu masalah. Solusinya apa kan begitu. Nah, yang sering saya sampaikan solusinya simpel, ada 3. 1, naikkan realita. Kalau anggaplah pinginnya 1000, punyanya 100. Kapanpun realita ini jadi 1000, tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi ini kan teori, yang mana realita untuk dinaikkan ini tidak gampang juga gitu. Tetapi secara teori, kapanpun realita naik sejajar sesuai dengan ekspektasi, tidak ada masalah waktu. Yang kedua adalah turunkan ekspektasi. Pingin 1000, punya 100, nah kudiaman 100 makan uang gitu. 100 dasar. Nah, gitu. 100 gitu, tidak ada masalah. Tetapi ada yang ketiga itu kita sesuaikan dengan apa situasi kita. 100, ya kita naikkanlah ke 200 dulu, yang masuk akal gitu. Nah, sehingga apa? Kita merasa tetap ada motivasi karena apa, ekspektasi kita sepertinya mampu kita capai. Nah, ketika ini tidak ada pola ini, saya sering tangani hanya dengan mengertikan ini, dia lebih tenang, Pak Putu. Bahkan dengan situasi baru semalam saya mau bunuh diri seperti itu. Bahkan ada yang melalui telepon, sedang akan bunuh diri. Itu sering saya lakukan Pak Putu. Dan salah satu kebahagiaan adalah ketika mereka kembali menyadari dirinya, kembali mempunyai solusi, kemudian optimis menjalani hidup, kan itu Pak Dokter Dika yang terjadi. Mungkin dari Pak Dokter seperti apa Pak Dokter?
Yang jadi ingat kisah Mahabharata kan. Yeah. Kisah Mahabharata di mana Karna itu kan sebenarnya yang paling jago tuh, paling sakti di antara keluarga Pandawa. Yeah. Dia paling tua. Tapi kenapa pada akhirnya dia kalah oleh Arjuna? Karena dia kutukan dari Resi Parasurama. Bahwa ketika dia membutuhkan, semua ilmu yang pernah dia pelajarin hilang. Nah, sama dengan kita, kan semua sudah dipelajarin, udah sering dengar mungkin kan, bagaimana bunuh diri itu berbahaya, bla 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 segala macam. Tidak usah ada ngomongin lontar, rata-rata orang takut mati kan gitu. Tapi begitu dia mengalami kehilangan 3 hal, harta, tahta, atau cinta, seperti yang disampaikan Surya tadi. Mereka tidak diajarkan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu kehilangan harta, tahta, atau cinta. Tiba-tiba semua dianggap kiamat. Ya, akhirnya apa? Kehilangan cinta jadi kiamat. Ya, siapapun pernah jatuh cinta dan putus cinta kan pasti hidupnya kiamat gitu. Karena apa? Dunia milik berdua, ketika putus didian hidup gitu. Yang lain ngekos pokoknya. Ketika hilang yang satu itu saya sendiri baik-baik mati kan gitu. Nah, artinya ini yang setuju. Ini yang perlu kita latih. Dan zaman dulu nih Pak Putu, seperti Pak Putu bilang nih, tutur itu banyak sekali di mana-mana. Tidak harus orang tua yang mentutur pada anaknya. Tiang dulu waktu kecil pergi ke Banjar, bisa orang lain yang ngasih tutur. Bisa orang bahkan yang tidak ada hubungan saudara. Dulu bapakmu begini, ibumu begini, jangan sampai kamu tidak menghargai orang lain yang menuturkan kita tentang orang tua kita. Setuju. Ya, akhirnya sekarang kan nggak banyak. Orang tua nggak menutur pada anaknya, apalagi orang lain kan gitu. Akhirnya ketika punya masalah, dia nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Dia nggak punya alternatif solusi. Seperti karena punya senjata terlupakan, apalagi nggak punya. Jadi orang yang tidak pernah dilatih alternatif solusinya, apa sih yang harus saya lakukan ketika putus pacaran, ketika uang hilang. Karena banyak yang seperti ini Pak. Sing edang mayang hutang mati kan Bun. Gitu. Sampai suatu ketika ada yang nelpon dia malam-malam. Pak dokter, sepertinya saya ingin mati aja dah. Gitu. Boleh nggak saya mati? Apa jawaban Tiang? Boleh. Tiang bilang boleh. Boleh. Mati sekarang atau nanti sama saja. Toh juga nanti akan ngulang lagi pelajaran yang sama hanya dalam tubuh yang berbeda gitu. Setelah itu baru dia merenung setelah dikasih. Itu ajaran anak Bali kan memang begitu kan. Ketika melihat anaknya naik pohon, gahang naiklah lebih tinggi lagi. Orang Bali dibegitukan takut. Nah ini ketika orangnya mau meninggal, mau bunuh diri, sudah, nggak apa-apa gitu. Dibegitukan malah takut kan. Ada apa? Kenapa dibolehkan gitu kan? Dia sebenarnya kan ingin penguat untuk membuat dia begini, tapi kita kuatkan keinginan dia sambil memberikan sebuah ancaman. Toh juga kamu akan mengulang hanya dalam tubuh yang berbeda aja gitu. Nah, mau selesaikan sekarang apa nanti, beresin aja. Pilih aja sendiri. Dibegitukan merenung dia Pak Putu. Ya kalau bisa diselesaikan sekarang, masalahnya kenapa harus nanti? Misalnya nih, kita punya utang banyak sekarang. Kita punya utang banyak. Kalau kita kerja keras dan berusaha melakukan sesuatu, pasti ada jalan keluar. Tapi kalau kita bunuh diri, nanti lahir lagi dalam tubuh yang miskin. Tubuh yang benar-benar miskin, tidak punya apa-apa. Kan akhirnya pada saat itu nanti kita kerja keras. Ngapain nunggu nanti kerja keras? Nggak sekarang aja. Gitu misalnya. Saya teringat dengan kalimat-kalimat yang sering disampaikan di Rumah Semesta. Ya kalau ujian nggak lulus apa? Ya remedi gitu. Jadi apa? Kesimpulannya adalah ya kita maksimalkan diri untuk menghadapi ujian ini. Jangan sampai ini gagal, besok juga ujian yang sama. Kenapa nggak sekarang aja dimaksimalkan kan gitu. Dihadapi dengan kita belajar. Nah, cara menghadapinya mungkin banyak juga nggak paham gimana caranya. Nah, terkait dengan respon manusia, Pak Dokter, mungkin ketika orang punya masalah kan hanya 4 cara dia. 1, dia melampiaskan ke orang lain. Marah-marah kepada orang lain atau gimana. Yang kedua, atau ke masalah itu sendiri. Misalnya si A yang membuat marah, dia lampiaskan langsung, memukulnya atau apa gitu. Respon manusia seperti itu. Kedua, dia menyakiti dirinya. Entah dia kalau putus cinta ya nak mau makan, nyakitin menyendiri atau apa, yang akhirnya tore-tore, bunuh diri, itu menyakiti diri. Yang ketiga, menahan. Nah ini biasanya kalau saya generalisasi gender, cowok biasanya nih. Tahan gitu. Kemudian leng, wani kan gitu. Kita diajarkan untuk tahan masalah. Nah,
ini kalau meledak kan seringkali mengakibatkan stroke kan gitu kalau dari sisi medisnya, stroke segala macam. Nah, hati-hati dengan malahan. Nah, yang keempat, ya ini mengeluarkan di tempat yang tepat dengan orang yang tepat saat yang tepat. Nah, harus dirilis gitu. Cara rilisnya kan tergantung siapa. Kalau di Bali ya bebek beguling kan gitu, saya ngajak kedek-kedek ya ajak ngeling gitu. Jadi itu salah satu rilis. Nah, ataupun rilis yang lain adalah ya komunikasi tutur itu Pak Dokter. Mungkin kalau tutur kesannya satu orang, nah diskusi mungkin 2 orang gitu. Aja berdiskusi, tutur ya saling berdiskusi lah keluar. Nah, ini sebetulnya secara skup kecil saya lakukan Pak Dokter di Semesta. Saya punya yayasan Pak Putu. Anak-anak lah, minimal ada wadah untuk ketika anak-anak itu punya masalah yang mungkin saja masalah dengan orang tuanya tidak berani disampaikan, dia sampaikan ke kita atau sejenisnya. Kan solusi ada di yang keempat ini. Karena benar Pak Putu, kalau zaman sekarang ada dana, orang lebih banyak lakukan ke fisik. SDM tidak dilihat gitu, karena SDM tidak terlihat memang gitu. Dananya besar tapi tidak ada yang tahu nih bahwa ada dana yang disalurkan untuk SDM itu gitu. Saya ngenah raga medulung gitu gitu. Nah, pejabat-pejabat banyak gunakan untuk fasilitas-fasilitas yang jelas-jelas terlihat lah gitu, jarang digunakan ini. Dan saya pernah begini Pak Dokter, Pak Putu, saya pernah di satu kondisi menyadari bahwa anak-anak muda perlu tahu nih, perlu ajak raga diskusi tentang bagaimana mindset, bagaimana mereka tahu cara kerja pikiran sehingga reaksi tubuhnya seperti apa. Saya undang satu dari Karang Taruna, saya undang dulu. Kemudian setelah Karang Taruna Desa ke Banjar-Banjar. Datang Pak Putu, datang sekitar 10-15 orang gitu. Bayangkan nih, Karang Taruna itu kan ada ratusan itu. Tapi yang datang 15, 10. Dan pertanyaan yang tidak datang adalah mana apa raga itu gitu. Mana apa gitu loh. Ya, tapi ini yang kalau saya pribadi melakukan itu kan ya paling ada air ataupun snack lah hanya. Mereka enggak, harapan mereka ekspektasi nasi kotak, man bekal, uang transport, nah begitu Pak Putu. Nah, harapan kita karena dianggap kita yang membutuhkan mereka. Dianggapnya kita yang membutuhkan, padahal betul-betul murni karena ya tadi kekhawatiran ketika mereka masa tidak mengerti masa depannya. Yang notabene itu kan berpengaruh terhadap saya punya anak, saya punya ponakan, atau mereka notabene saya punya kesimpulan bahwa sehebat-hebatnya kita melakukan proses parenting, ketika lingkungan tidak mendukung, pengaruhnya besar. Mungkin mereka punya kekuatan untuk menghadapi lingkungan, tapi ketika lingkungan jauh lebih besar, lebih kuat, bablas juga. Kenapa tidak kita ayo edukasi bersama, minimal kalau dia lebih baik dari kita, ya kita yang belajar dari mereka kan. Akhirnya kita bertumbuh bersama. Nah, tetapi di sini kembali kendalanya adalah fasilitas dari orang-orang yang mempunyai kebijakan ini kan tidak mensupport atau belum maksimal lah supportnya, seperti itu. Ide mungkin Pak Putu, silakan. Iya kan. Apa idenya nih? Sebenarnya kondisi kita semua ya, seperti saya ngasih contoh, ya udah lama sih 10 tahunan yang lalu di kampung saya, orang melakukan ulah pati itu gara-gara hanya punya hutang uang puluhan juta. Tidak sanggup bayar hutang puluhan juta di salah satu bank, bunuh diri. Hal sepele bagi kita, sing nyedang maya, bang ya sing maya, apa namanya, disita tanahnya atau rumahnya kan nggak ada masalah, hanya hutang 10 juta gitu loh. Terus ada hanya gara-gara ini di kampung istri saya, putus pacaran saja, bunuh diri. Apa kewan ngalen-ngalen gitu loh. Kan pendek sekali pikirannya. Terus ada masalah juga orang ibu-ibu bunuh diri. Karena apa? Hanya suaminya selingkuh gitu. Kan gedeg ya kurang laporan ya ke polisi gitu. Logikanya gini. Kita sulit sekali menjangkau di daerah-daerah perkampungan kecil, di daerah-daerah yang orang pendidikannya rendah, nalarnya pendek, untuk mau melakukan itu, banyak sekali ruang untuk apa namanya, karena ini dah sistem kita atau ruang mereka untuk diskusi itu kosong. Sekarang
saya sebenarnya ingin sekali kalau ini bisa sampai ke manapun ini podcast ya. Sediakan ruang bagi anak, jangan mereka dikejar hanya kompetisi fisik. Gitu, kompetisi fisik maksudnya dalam artian terus anak itu dituntut untuk lebih. Ini di lingkungan keluarga terutama. Tapi yang terpenting dari pengalaman saya dididik oleh orang tua saya, bapak saya tidak pernah menuntut apapun, tetapi satu saja, kasih sayang. Pokoknya selalu merasa dicintai. Sehingga kita punya masalah pacaran apa, ada. Kita nyatu aja nanangnya cuma itu. Kita nyatu aja bapak di rumah, ajak bapak cuma gitu nyatu. Di ruang kita seperti kosong untuk tempat kita ada lubang penyaluran itu sangat mengadu kosong. ya, Tempat mengadunya hilang. Karena di mana-mana kita ini dituntut untuk sukses di bidang fisik. Sukses di pendidikan. Ini terus belum bullying di daerah teman sesama teman ini kecil gitu. Yang terpenting itu sekarang tutur-tutur zaman dulu itu kalau bisa aktif lagi di masyarakat. Cerita-cerita Panbalang Tama, yang gitu-gitu loh, cerita-cerita moralitas itu. Ike kuo aja, apa itu loh, yang dulu-dulu zaman dulu diceritakan. Itu cerita-cerita moral. Kayak gitu, cerita-cerita moralitas yang begitu indah, bahwa kita siap menghadapi segala keadaan apapun yang terjadi. Pikiran kita menjadi panjang. Bukan lagi tuturin, bom belajar, apa pelajarin. Jikudo manulangan gitu, gen medakon ngantek cuma dan orang tua kita atau kita sebagai orang tua lupa bahwa pendidikan cinta kasih itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar mencari uang, megai. Duyut, bapak mana sibuk megai ngelai pipis gitu. Itunya itu dihilangin. Kita sebagai orang tua milikilah parenting itu. Dan ini memang peranannya besar sekali. Pemerintah jadinya sediakanlah dana-dana untuk pendidikan orang tua, pranikah, bagaimana menikah ketika punya anak dan sebagainya, pendidikan pranikah. Jangan ya prawedding itulah, jangan prawedding hanya foto-foto aja, itu kan fisik kembali. Tapi persiapkan mental kita kalau nikah, gimana caranya mendidik anak supaya siap. Jangan sampai kita sekarang menyandang status juara 3 bunuh diri di Indonesia. Berarti kan ada fenomena luar biasa. Itu di bawahnya. Fenomena gunung es lah saya bilang. Matinya memang sedikit kelihatannya nomor 3, tapi sebenarnya ada sesuatu yang sangat besar di bawah. Bahkan itu kan baru data. Artinya ada 400% lagi yang tidak terdata. Gitu. Yang tidak tercatat di kepolisian. Yang tidak tercatat gitu. Bahkan ada yang ini mendatanya ada 400% lagi yang belum terdata. Itu artinya apa? Ya kembali kemampuan mereka untuk hal itu belum paham. Nah, untuk memahami kan tadi ada penyalurannya. Nah, kemudian saya kebetulan sangat bersyukur sekali Pak Putu, sangat bersyukur kebetulan Pak Putu sempat berkunjung Pak Dokter ke Semesta lah. Di Semesta itu salah satu, tutur itu saya buat di kejadian realitanya. Contoh misalnya, dalam pertandingan mereka, kebetulan Semesta itu kan ada taekwondonya. Taekwondo itu ada jelas, ada menang dan kalah kan gitu. Nah, kesiapan untuk kalah. Nah, karena saya mikir, saya kaitkan kembali ketidaksiapan untuk kalah itu kan tinggi sekali. Nah, saat selesai pertandingan, saatnya lah saya menutur gitu. Jadi ada wadahnya. Artinya apa? Oke, sebelum tanding apapun, ayo kita menang. Tapi setelah itu apapun hasilnya, ayo kita introspeksi. Sesederhana itu. Sehingga mereka terbiasa menang dan kalah itu adalah suatu yang namanya juga pertandingan, ada menang, ada kalah, tapi pembelajarannya apa? Nah, saya bersyukur sekali ada kesempatan itu. Pada saat-saat tertentu saya masukkan tentang seks edukasi, tentang bullying. Hal sederhana lagi. Mereka aja belum paham antara apa yang mana disebut sombong, yang mana disebut percaya diri. Nggak tahu. Saya kasih contoh misalnya ada pemilihan ketua kelas. Siapa mau jadi ketua kelas gitu? Ada satu angkat tangan. Itu percaya diri atau enggak? Nah, karena saya konteksnya lagi ngomong percaya diri.
bohong. Coba ada satu orang itu, teman-temannya pasti bilang, sombongnya gitu. Pasti gitu reaksinya gitu. Nggak ada, bagus percaya diri kamu. Nggak ada, pasti jawaban, sombong. Nah, apa itu? Kan mereka juga akhirnya tidak paham kapan seharusnya dia merasa percaya diri, bahkan merasa minder akhirnya karena takut percaya diri itu dianggap sombong gitu. Nah, kita bahaslah hal-hal seperti itu sehingga mereka punya kesadaran, setidaknya ada pola dia menjaga mindsetnya di percaya diri juga rendah hati bukan rendah diri kan gitu di sana. Nah, wadah itu seharusnya diperbanyak lah. Nah, sengaja saya sampaikan ini mudah-mudahan siapa yang menonton di skup kecilnya, entah di Banjar, entah di apa, punya yayasan, buatlah satu tempat yang bisa saling berdiskusi, entah itu bertutur namanya atau apa, setidaknya ada tempat yang tadi 4 itu, ketika orang punya masalah, ada tempat menyalurkannya lah. Tempat menyalurkan suka duka. Suka dukanya, karena ketika orang punya masalah, apalagi beban, didengarkan aja sudah menyembuhkan, gitu. Apalagi dapat solusinya kan gitu. Seperti itu Pak Dokter. Nah, saya kaitkan lagi pertanyaan teman saya tadi terkait dengan salah pati ulah pati. Apakah itu ke neraka nantinya? Saya mau nanya nih, dari teman nanya, neraka itu kan engken katanya naraika. Di bumi nih neraka, atau penyesalan itu adalah neraka atau gimana Pak Dokter? Berat Pak Dokter ya kasih. Karena pada akhirnya begini, Surya, kenapa disebut dia mengalami neraka gitu? Nah, kalau kita kaitkan dengan tema ada apa definisinya yang kita sepakati, nara itu manusia, ika itu, jadi nara ika alam manusia itu, jadi nareka, jadi alam manusia itu bagi roh yang meninggalkan tubuhnya menjadi alam yang penuh kegelapan. Karena apa? Dia ada di sana nggak ada yang melihat. Dia teriak-teriak, mau marah, mau emosi, karena dia kan masih membawa 4 lapisan tubuh maya lainnya yang membuat energinya bisa menghancurkan kemurnian jiwanya itu. Gitu. Sehingga dia menderita di alam ini, makanya disebutlah dia atma penasaran. Sangsara sang yang atma riwakasi, dia sengsaralah sang roh di kemudian hari. Kenapa? Karena dia ada di alam manusia, tetapi tidak sanggup melakukan apapun. Makanya dia sangat menunggu momen-momen di mana dia bisa terkonek kembali dengan tubuh manusia, entah dengan kesurupan masuk ke tubuh manusia gitu. Itu momentumnya mereka gitu. Atau mereka akan sangat-sangat senang ketika bisa meminjam tubuh manusia untuk berkomunikasi, seperti film Ghost itu. Makanya banyak yang katanya kalau kita bertanya kepada seseorang di Bali ini meluasang, harus ngapa pejati, sehingga sungguh-sungguh yang kita panggil itulah yang masuk, karena banyak sekali yang ingin masuk untuk menyampaikan sesuatu gitu, bahkan termasuk kingkare istilah-istilahnya begitulah. Nah itu sebabnya supaya kita tidak menderita oleh penyesalan kita sebagai ruh ketika di alam sana tanpa tubuh ini gitu. Nah sebaiknya jangan melakukan sesuatu yang kita sesali, itu aja intinya. Nah usah ada ngomong kalau kita mati Pak Putu ya. Nanti malam lah. Kalau hari ini kita emosi, marah, melakukan hal yang buruk, nanti malam sebelum tidur kan gelisah kita, menyesal. Ngapain saya ngomong gini? Tetapi orang itu sudah nggak ada lagi di hadapan kita kan, meminta maaf nggak enak gitu. Nah hal yang sama terjadi. Setelah kita meninggal, kejadian sudah terjadi kemarin, bukan meninggal. Setelah kita bangun pagi, kejadian buruk sudah terjadi kemarin, minta maaf nggak enak, pasti kita menyesali. Nah, penyesalan itu membuat kita tersiksa gitu. Anggaplah kematian itu janganlah jauh-jauh dulu di alam sana. Nah, kematian itu sebagai tidur. Menyesali hal kemarin itu. Sangat-sangat membuat kita menyiksa. Dan mungkin juga kenapa gambaran neraka dibuat begitu menyeramkan, untuk menghindari ulah pati ini. Supaya kita nggak diingat. Maka yang mau pernah tato juga ada ancaman tanda petik. Ancaman itu kan juga ya manusia kan beberapa itu butuh ancaman supaya dia nggak berani melakukan itu gitu. Butuh ancaman bagaimana dia akan dibakar sehingga tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena ruh kita itu kan basicnya murni, baik. Ketika melakukan hal buruk dia kan pasti menyesal. Itu kuncinya sebenarnya. Menyesali hal buruk karena dia baik. Artinya gambaran-gambaran entah itu disebutnya surga atau neraka itu sangat psikologis sekali ya, karena kita sebagai manusia itu kan kalau nggak pingin reward ya menghindari punishment kan gitu. Gitu aja. Jadi pingin sesuatu yang mengenakkan,
Oh, kita berbuat baik nanti tujuannya supaya dapat enak yang nah, surga lah kita sebutnya begitulah, ataupun menghindari suatu hal yang negatif supaya menghindari dari hukum-hukum neraka gitu ya. Sekalipun sing tain mati dan tanda kutip gitu. Kalau saya orang ulah pati itu masuk surga atau neraka gitu. Iya, iya. Kalau pandangan saya kan orang Bali itu sebenarnya kenal nggak surga neraka? Nah, itu dia. Kan bagi saya itu kan surga dan neraka itu hanya persimpangan. Jadinya sebenarnya orang yang meninggal karena bunuh diri, dia bunuh diri itu kan pasti karena ada masalah. Ya. Nah, dalam kematiannya masalahnya ini terbawa. Ya. Masalahnya ini tetap ada tanpa ada tubuh fisik. Ya, ya. Kalau masalah dengan ada tubuh fisik masih bisa kita lampiaskan. Tapi ketika masalah ini tetap ada tanpa ada tubuh fisik, menderitalah dia sepanjang sebelum dapat tubuh fisik. Menderitalah dia sepanjang tanpa itu yang disebut dengan mungkin bahasa tanda petik tadi neraka itu. Tanda petik. Nerakalah dia menderita ketika tidak bisa melampiaskannya sampai menunggu dapat tubuh baru. Menunggu dapat tubuh baru dan tubuh barunya akan disesuaikan dengan penderitaan yang dia pikirkan. Makanya kemungkinan dia akan lahir di tempat yang tidak bagus. Yang memang penderitaan itu bertambah gitu. Dan dia harus seperti kasarnya gini. Dia sudah naik kelas ini, kelas 3, kelas 4, kelas 5, bunuh diri, turun lagi ke kelas 1. Di tempat yang lebih menderita lagi. Gitu. Karena dalam masa menunggunya itu penuh penderitaan sehingga rohnya itu menurun dan lahir di tempat yang sangat berat sekali. Itu yang saya sebut tadi, bukan dapat surga atau neraka, tapi dia reinkarnasi di kelas yang jauh berbeda. Bukan lagi tidak naik kelas, tapi kasarnya bagi tiang pribadi Pak Dokter turun kelas. Kalau pertanyaannya, Cibotayan mati tayen reinkarnasi pidang gitu loh. Dan tapi sap. Logikanya itu yang saya dapatkan. Turun kelas. Iya, saya sambung sedikit Pak Butuh terkait dengan bagaimana seseorang ulah pati itu akhirnya nanti menyiksa, tanda kutip menyiksa. Lebih tersiksa, dia lebih tersiksa daripada jadi manusia. Kalau kita misalnya putus cinta, kita masih bisa mukul orang yang mengkhianati kita. Masih kita mengajar, laporin polisi gitu. Tapi kalau tidak punya tubuh fisik, kita menderita tanpa bisa membalas atau melakukan sesuatu. Dan itu nerakanya itu di situ. Alam antara namanya. Iya, alam antara. Alam bardo. Terus dia kemudian lahirnya pun turun kelas. Iya kan saking lamanya turun karena kelas. Karena gini mungkin turun kelasnya sudah. Ini kita dibeliin HP nih oleh orang tua kita. Orang tua kita kaya raya, dibeliin HP bagus. Tapi enggak benar pakainya, besok-besok jangan dikasih HP yang bagus nih. Sama dengan semesta itu. Sebagai ayah ibu semesta yang kaya raya, yang maha ini, bisa memberikan tubuh manusia yang apapun bagusnya gitu. Tapi ketika tubuh yang sudah bagus tidak diperlakukan dengan baik, besok-besok nggak dikasih tubuh bagus. Bila perlu, udah nanti kalau kamu sudah dewasa baru tak kasih tubuh yang bagus gitu. Itu kira-kira seperti itulah sederhananya. Dan apapun itu yang kita bahas terkait dengan ulah pati, salah pati, itu adalah hal-hal yang sebaiknya kita hindari karena akan terkait dengan bayangan entah itu kita sebut neraka, tetapi sekalipun itu bagi orang logik, kita tidak bicara tentang bagaimana setelah kematian, tetapi setidaknya neraka itu akan terjadi kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Sebentar sudah. Supaya kita nggak omon-omon aja. Gimana kira-kira kalau misalnya ada netizen atau penonton kita di rumah punya anak-anak remaja yang pernah mengalami keinginan seperti itu, tapi akhirnya selamat, atau pernah sedang punya masalah dengan pacar dan sebagainya. Suatu ketika kita kumpulkan, lalu sama-sama kita di mana gitu misalnya. Di rumah semesta, kalau mau kita ngobrol-ngobrol tentang. Kumpul di sana, boleh ya? Boleh. Ini silakan nanti Bapak Ibu, silakan nanti. Yang jelas ide balik lagi tadi tujuan kita adalah bagaimana secara nyata untuk menggerakkan siapapun yang berminat ataupun siapapun yang ingin berkontribusi untuk kegiatan kita nanti. Kita Faras, Mindef dan Rumah Semesta nantinya akan membuat satu kegiatan, entah itu gathering ataupun siapa yang ingin bertukar pikiran, berkomunikasi seperti sekarang, terutama bagi
para penonton atau saudara-saudara yang mempunyai situasi sejenis atau pernah mengalami atau sedang mengalami, ayo kita undang. Atau pemerhati lah. Ataupun orang yang pemerhati. Satu adalah orang yang mengalami, atau dua orang yang menangani, silakan. Jadinya kita berkontribusi bersama untuk mengembalikan Bali bukan hanya di upacaranya saja, tapi menyeimbangkan tatwa, susilanya, dan upacaranya. Nah, kita kontribusi di dua ini. Ayo bareng-bareng. Siapa yang berminat kita ngumpul bareng. Jadinya untuk mengembangkan lagi moralitas dan tatwanya ini. Waktunya gimana Pak Dokter? Waktu untuk kapannya? Nanti di link aja. Kita deskripsi. Sebulan sekali ya. Udah 1 jam. Kita kasih waktu mungkin dari podcast ini diupload. Kita tunggu diskusi selama seminggu. Setelah itu kita putuskan. Atau nanti informasinya kita share di Facebook mungkin ya. Oh ya, kalau Facebooknya ada di bawah, kita share sama-sama. Ada di Rumah Semesta, ada juga di Mindev, di Faras juga ada ya nanti. Mungkin di Blast juga dengan tim Faras atau Jendela Rumah Semesta. Ada semuanya di deskripsi deh. Jadi kita kumpulkan Minimum mereka, targetnya jangan sampai kita menjadi urutan nomor 3 lagi. Menurunlah jumlah kematian karena bunuh diri ya. Wah, luar biasa nih. Ternyata ini tidak cukup membahas tentang ini karena apa? Karena urgent untuk kita berkontribusi secara nyata, memperbaiki apa yang kita mampu lakukan kan gitu. Hal-hal yang kita bisa lakukan, ayo kita lakukan bersama. Suksuma niki Pak Putu, Pak Dokter, Rahayu. Sehat selalu, pokoknya tetap di The Mitos Gen.